Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reska Arina Rahma MPD. Saya adalah dosen di Departemen Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Dalam kali ini, saya akan menyampaikan salah satu dharma perguruan tinggi saya, yaitu bidang pengajaran. Adapun mata kuliah yang saya ampu di semester ini adalah mata kuliah Parenting Education atau pendidikan keluarga. Mata kuliah ini berjumlah 3 SKS dan adapun deskripsi dari mata kuliah ini yaitu membahas tentang konsep keluarga sebagai institusi sosial dan pendidikan yang meliputi peran, fungsi, kompetensi, prinsip-prinsip, dan interaksinya. Ada teori keluarga, hakikat pendidikan keluarga, metode pendidikan keluarga, serta pelaksanaan pendidikan keluarga. Dan kita juga membahas mengenai permasalahan-permasalahan terkini atau isu-isu terkini yang terkait dengan tantangan keluarga di era global. Adapun capaian pembelajaran lulusan yaitu menguasai konsep dan prosedur pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan pendidikan informal secara kritis, kreatif, bekerja sama, komunikatif, melek literasi teknologi informasi, serta memiliki integritas dan berkarakter. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama, mahasiswa dapat menelaah konsep dasar keluarga. Yang kedua, mahasiswa dapat menelaah hakikat pendidikan keluarga. Yang ketiga, mahasiswa dapat menelaah teori-teori pendidikan keluarga. Yang keempat, mahasiswa dapat menelaah metode pendidikan keluarga. Dan yang terakhir, mahasiswa dapat menerapkan pelaksanaan pendidikan keluarga. Adapun sub CPMK yang pertama yaitu memahami pengertian keluarga, memahami ciri-ciri keluarga, menganalisis struktur keluarga, menganalisis bentuk-bentuk keluarga, menelaah fungsi keluarga, menganalisis tahapan perkembangan keluarga, dan yang sampai yang terakhir yaitu mengabstraksi evaluasi pendidikan keluarga. Dengan menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment, mata kuliah ini disajikan dengan menggunakan metode pembelajaran case method, di mana mahasiswa yang pertama mampu berkontribusi dalam diskusi kelompok kecil. Yang kedua, mahasiswa memecahkan kasus yang disajikan oleh dosen di kelas. Yang ketiga, mahasiswa berkontribusi dalam mengembangkan ide dan pemecahan masalah yang telah disampaikan oleh dosen. Yang terakhir yaitu mahasiswa berpartisipasi aktif, menganalisis dan mengkomunikasikan kasus dari berbagai sumber literatur. Pada tahap interaction atau interaksi kepada mahasiswa, kegiatan dilakukan dengan model pembelajaran blended learning, di mana mengintegrasikan antara kegiatan asinkronus yakni menggunakan LMS, Learning Management System kami, si Pejar, dan juga ada pembelajaran tatap muka. Selanjutnya, pada tahap interaksi, dosen memberikan penjelasan mengenai materi. Terus selanjutnya dosen memberikan motivasi pada mahasiswa untuk menganalisis kasus yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Yang ketiga, dosen memberikan tugas kepada mahasiswa untuk memecahkan kasus yang didasarkan atas berbagai sumber literatur. Yang keempat, dosen memberikan tugas mahasiswa untuk menampilkan hasil pemecahan kasus di depan kelas melalui metode role playing. Yang terakhir, dosen memberikan review, umpan balik, dan penguatan atas pengembangan ide dan pemecahan kasus yang telah disampaikan oleh mahasiswa. Adapun tahap terakhir yaitu assessment. Pada tahap ini penilaian mata kuliah didasarkan pada beberapa unsur, yakni kemampuan mahasiswa dalam memecahkan kasus karena tadi berbasis case method, maka nilainya bobotnya 50%. Selanjutnya ada nilai UAS 30%, nilai tugas 10%, kemudian nilai partisipasi dan kehadiran 10%, total 100%. Adapun dimensi atau aspek-aspek yang dinilai yaitu yang pertama kemampuan mahasiswa dalam berkomunikasi.
penguasaan materi, kemampuan menghadapi pertanyaan, penggunaan alat peraga saat presentasi, dan yang terakhir ketepatan dalam menyelesaikan masalah. Berikutnya, mari kita menyaksikan dokumentasi dari pengajaran yang telah saya lakukan. Selamat menyaksikan. Selamat pagi mahasiswa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, semangat sekali pagi ini. Teman-teman, pagi ini kita bertemu lagi di mata kuliah pendidikan keluarga, ya. Minggu lalu kita sudah membahas tentang apa itu keluarga. Nah, siapa di sini yang masih ingat pembahasan minggu lalu tentang arti keluarga? Saya Ibu. Oke, Mbak Okta, silahkan. Oke, baik. Keluarga itu adalah dua orang yang menjadi satu dalam sebuah rumah dan saling berinteraksi, Bu. Oke, aplaus untuk Mbak Okta. Bagus, betul sekali. Jadi keluarga adalah unit sosial terkecil di lingkungan masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga beserta anggota keluarga lainnya yang mereka saling ketergantungan. Ya, kita semua sudah punya keluarga, sudah sebagai anak, ya kan, sudah merasakan hangatnya sebuah keluarga. Nah, Beresna akan melanjutkan materi minggu lalu. Hari ini kita akan belajar tentang fungsi keluarga. Namun sebelum kita belajar tentang fungsi keluarga, coba kita lihat dulu mengapa pendidikan keluarga itu sangat penting. Ya, kenapa kira-kira? Kenapa pendidikan keluarga itu sangat penting? Coba. Oke, Bilqis, bagus. Karena pendidikan keluarga itu demi apa ya? Keluarga itu butuh namanya kesehatan mental juga, kan. Nah, pendidikan keluarga itu juga baik untuk orang tua juga harus mempunyai mental baik untuk mendidik anaknya, dan anak juga perlu mental baik untuk bersosialisasi di luar sana. Keren, tepuk tangan untuk Mbak Bilqis. Kita bahas satu-satu ya. Kita bahas satu-satu mengenai pentingnya pendidikan keluarga. Yang pertama, parenting itu merupakan pendidikan utama yang memiliki pengaruh besar terhadap perilaku individu. Kita ketahui bersama bahwa di dalam lingkungan keluarga berlangsung sebuah pendidikan yang namanya pendidikan Keluarga. informal. Ya, jadi berlangsung sebuah pendidikan informal, di mana pendidikan informal memiliki porsi yang besar terhadap perkembangan setiap individu. Bisa dipahami. Contohnya seperti apa? Misalnya, baik atau buruknya kita itu adalah tergantung atau sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan situasi di pendidikan informal. Contohnya, saya ambil contoh Mas Rezaldi. Mas Rezaldi seorang laki-laki, katakanlah baik atau buruknya kamu. Mas Rezaldi baik, pasti yang ditanya adalah siapa? Orang tuanya, ya kan? Begitu pula sebaiknya Mas Rezaldi buruk, katakanlah dia bolos sekolah atau bikin onar di kampung atau melakukan tindakan asusila di lingkungannya, pasti kembali lagi pertanyaannya siapa? Orang tua. Begitu besar kontribusi pendidikan informal bagi pengembangan diri kita. Itulah pentingnya pendidikan keluarga. Makanya baik kita itu menjadi orang baik atau baik kita itu menjadi orang buruk, kembalinya pasti pertanyaannya adalah siapa? Orang tua. Itu pentingnya parenting yang pertama. Yang kedua, orang tua sebagai pendidik pertama dan utama yang paling tidak tersiapkan. Betul? Iya. Kita sekolah kadang-kadang pengen ya sekolah orang tua gitu ya, meskipun sekarang sudah banyak program-program sekolah orang tua hebat dan lain sebagainya. Nah, itu adalah untuk mempersiapkan kita sebagai orang tua. Betapa berat tanggung jawabnya, karena kita kadang-kadang kalau sudah menjadi orang tua itu ilmunya sudah ilmu
jarene gitu ya, ilmu yang ya Turun-temurun. turun-temurun gitu, padahal semua itu ada ilmunya gitu. Jadi itu kita menjadi orang tua itu paling tidak tersiapkan, karena itu perlu disiapkan melalui pendidikan keluarga. Lanjut yang ketiga, mengapa penting? Karena belum adanya sinergitas antara pendidikan, antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Sekarang apa istilahnya, ancaman terhadap perkembangan generasi muda itu sangat luar biasa. Misalnya apa contohnya? Misalnya bullying, perundungan. Siapa di sini yang pernah mengalami perundungan? Iya, Okta misalnya ya. Terus ada lagi yang mengalami perundungan, misalnya jika verbal misalnya, kamu tuh jelek banget, hitam banget gitu. Nah, untuk melindungi mereka terhadap ancaman dari luar itu, maka keluarga harus kuat, bentengnya harus kuat ada di sana. Katakanlah mahasiswa sekarang nggak dapat atau nilainya jelek sedikit, atau katakanlah ada problem sedikit dengan temannya, dengan best friend-nya misalnya, udah ancamannya tuh udah selesai. Itulah pentingnya pendidikan keluarga melindungi kita dari ancaman dunia luar gitu ya. Oke. Selanjutnya keluarga ada 8 ya saudara ya. Yang pertama yaitu fungsi keagamaan. Oke. Menguatkan fungsi sosial budaya. Selanjutnya fungsi yang ketiga yaitu fungsi cinta kasih. Nah, dari gambar ini bisa dirasakan nggak sampai ke kita kehangatan keluarga itu ya kan? Di sini fungsi cinta kasih di mana membina tingkah laku untuk saling menyayangi antar anggota keluarga agar terjalin hubungan kekerabatan, sehingga keluarga menjadi wadah utama bersemainya kehidupan yang penuh cinta kasih lahir dan batin. Siapa yang nggak merasa dicintai di sini di keluarganya? Nggak ada ya, semuanya pasti merasa dicintai. Kehangatan, kasih sayang itu tumbuh di lingkungan keluarga. Kita dulu belum bisa ngomong, diajari ngomong. Kita dulu belum bisa jalan, diajari jalan. Sekarang udah pintar jalan, udah pintar ngomong. Jangan sampai terus kemudian durhaka atau membalikan omongan kepada orang tua yang jelek. Jangan sampai itu ya. Terus selanjutnya fungsi yang keempat yakni fungsi perlindungan. Nah, ini tadi yang Bu Reska sedikit singgung bahwa dunia luar itu sedang tidak baik-baik saja. Banyak ancaman, banyak tingkah laku atau perilaku yang mungkin tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, dan di fungsi perlindungan ini keluarga itu akan terpenuhi kebutuhan rasa amannya di sini, bebas dari rasa tidak aman yang tumbuh dari dalam maupun dari luar. Oke, fungsi yang kelima ya ini fungsi reproduksi. Nah ini, jadi keluarga merupakan mekanisme untuk melanjutkan keturunan ya, sehingga dapat menunjang terciptanya kesejahteraan manusia dalam mengembangkan kehidupan reproduksi. Yang keenam yaitu fungsi sosialisasi dan pendidikan, di mana peran keluarga adalah mendidik keturunannya agar bisa melakukan penyesuaian kehidupan di masa depan ya. Selanjutnya yang ketujuh ada fungsi ekonomi di dalam keluarga ya. Dan yang terakhir saudara yaitu fungsi pelestarian lingkungan, di mana memberikan kesadaran pada setiap keluarga untuk menempatkan diri secara serasi, selaras, seimbang sesuai daya dukung alam dan lingkungan yang berubah secara dinamis. Ini saudara, Bu Reska ini mengembangkan buku hasil penelitian Bu Reska dari sejak tahun 2019 bersama tim ya. Buku ini berjudul Bahan Ajar Digital Augmented Reality untuk memfasilitasi gaya belajar mahasiswa milenial pada mata kuliah pendidikan keluarga. Jadi buku ini berisi tentang materi-materi pendidikan keluarga yang dilengkapi dengan teknologi augmented reality. Jadi nanti teman-teman bisa men-scan barcode ya. Di sini ada scan marker ini.
Ini meskipun tidak seperti barcode, tapi ini bisa di-scan ya. Di-scan nanti akan muncul contoh dari masing-masing penjelasan yang ada dalam buku ini. Teman-teman bisa menggunakan buku ini sebagai sumber belajar ya. Kita biasanya kalau misalnya belajar terus kemudian yang paling sulit adalah implementasinya kayak apa ya, contohnya kayak apa ya. Nah, buku ini dilengkapi itu. Jadi nanti teman-teman bisa ini menjadikan buku ini sebagai sumber belajar. Nah, saudara, setelah Bu Reska menjelaskan tentang 8 fungsi keluarga, kita akan diskusi mengenai contoh-contoh aplikasi implementasi dari masing-masing fungsi keluarga. Saya ingin teman-teman membentuk kelompok. Satu kelompok ada 3 orang, ya. Satu kelompok membahas satu fungsi keluarga. Yang kemudian fungsi keluarga nanti disarikan dalam bentuk cerita. Kita akan bermain role playing, ya, bermain peran. Jadi satu fungsi keluarga, kemudian dibahas, didiskusikan di kelompok kecil, kemudian dicari sari intinya, dicari contohnya, kemudian diperankan dalam bentuk role playing. Bisa dimengerti? Bisa. Maka teman-teman berkelompok 3 orang. Oke, baik. Jadi ini sudah membentuk kelompok. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada 5 kelompok. Coba angkat tangan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oke, baik. Masing-masing membahas tentang fungsi keluarga. Saya tentukan ya, untuk kelompoknya Mbak Terani akan membahas fungsi cinta kasih atau fungsi afeksi. Untuk kelompoknya Mbak Asalbah akan membahas tentang fungsi sosial dan pendidikan. Untuk kelompoknya Mbak Aisyah akan membahas tentang fungsi agama. Untuk kelompoknya Mbak Putri akan membahas tentang fungsi ekonomi. Untuk kelompoknya Mbak Okta akan membahas tentang fungsi budaya. Oke, baik, semuanya siap berdiskusi. Saya beri waktu 10 menit untuk teman-teman berdiskusi. Silakan. Oke, nah bagus sekali kan Mbak Terani. Di situ ada contoh-contoh mengenai fungsi afeksi. Itu bisa membuat gambaran implementasinya seperti apa. Dilanjut diskusi, tidak ada masalah? Tidak ada. Sudah bisa dipahami? Sudah. Bagaimana kepala keluarga atau bagaimana roda keluarga dan ekonomian kecil ada di dalam keluarga. Lanjut ya. Kira-kira ada kendala nggak ada ya? Hasil bukunya gitu. Baik teman-teman semuanya ya. Sudah selesai diskusinya? Sudah. Alhamdulillah. Nah, Bu Reska ingin menampilkan ya, kita hari ini akan setelah sesi diskusi kita akan role playing, bermain peran, menampilkan masing-masing contoh dari fungsi keluarga. Siapa dari kelompok mana yang lebih siap untuk maju tampil nomor 1? Coba angkat tangan. Oke, kelompoknya Mas Reza. Jadi kita beri tepuk tangan. Ya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi kita dari kelompok Rajadi untuk membahas fungsi afeksi dalam keluarga. Nah, fungsi afeksi ini adalah fungsi di mana keluarga berperan untuk memberikan support, memberikan kasih sayang antara satu anggota keluarga dengan yang lainnya. Seperti itu untuk singkatnya ya teman-teman. Lalu kita langsung mulai saja untuk role play-nya. Ini ceritanya kita letaknya ada di rumah, di depan rumah, sedang berjemur sambil ngobrol-ngobrol. Saya sebagai ibu dan saya sebagai suami atau ayah dari buah hati kecil ini. Iya. Cuacanya bagus ya Mas. Iya deh. Lumayan sinar mataharinya bisa buat jemur dede bayi deh. Kemarin kita namanya apa ya? Nama lengkapnya? Namanya Sinaran. Sinaran. Oh iya. Masa kamu lupa sih Mas? Iya. Lupa nama panjangnya. Istriku, terima kasih ya. Kamu sudah berjuang untuk anak kita ini. Mari kita sama-sama jaga anak ini agar bisa tumbuh sehat seperti ini. Terima kasih juga ya suamiku udah support aku, sudah bantu rawat anak kita. Kita sama-sama belajar untuk jadi orang tua yang baik, yang hebat untuk anak kita ke depannya. Iya, nanti kalau misalkan ada yang butuh bantuan Mas, kapanpun nanti Mas siap untuk membantu adik. Karena untuk menjaga dan juga merawat anak ini adalah tanggung jawab kita bersama-sama. Terima kasih ya Mas. Iya, sama-sama. Sekian teman-teman semua, mohon maaf. Oke, silakan kembali. Lagi ada satu lagi yang akan memberikan memberikan contoh. Oke, kelompoknya Mbak Azalba. Silakan Mbak Azalba dan teman-teman untuk maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kali ini kelompok kami akan bermain peran tentang fungsi keluarga dalam aspek sosial dan pendidikan. Keluarga itu berfungsi sebagai agen pertama dalam mendidik, memberikan norma. Lalu juga keluarga berperan juga sebagai memberikan pendidikan dasar, informal maupun non formal. Pada kali ini kita akan memerankan sebuah sitkom di mana saya sebagai anak dan saya sebagai ibu dan saya sebagai bapak. Jadi nanti kita bermain perannya. Jadi saya sebagai anak mendapatkan nilai yang buruk di sekolah, tapi saya malu untuk mengungkapkannya. Jadi saya menjadi murung dan sedih gitu. Tapi orang tua nanti memberikan nasihat. Gimana nilai anak kita, kan ini ujian sudah selesai. Nggak tahu, dia kan belum pulang. Di sini kalau dia pulang kita tanyain. Hai, kenapa? Kamu murung gitu sih? Sini duduk. Bapak ibu mau tanya. Lagi gimana? Nilainya jelek. Mata pelajaran apa? Matematika. Terus dia kenapa kok bisa jelek? Ada yang susah tak? Kendalanya apa? Susah nggak bisa belajar matematika. Jadi mungkin kamu bisa ini. Kamu emang sukanya di bidang apa? Menari. Kalau menurut ibu ya kak, kalau adik itu pelajarannya itu di akademik dan non akademik, akan tetapi dia di non akademik dia menguasai. Kalau ya mungkin nggak apa-apa ya, karena nanti kan bisa diasah lagi, dipelajari mungkin dari mata pelajaran yang mungkin kurang dan adik belum menguasai, mungkin nanti bisa dipelajari lagi.
kalau adik juga emang bakat dan minatnya di menari, mungkin nanti juga diasah lagi supaya adik mempunyai nanti kalau cita-citanya ingin menjadi penari atau bagaimana nanti bisa diasah lagi. Tapi memang nggak apa-apa kalau mau menari, bisa mungkin kita ikutkan aktivitas tari atau masih sanggar, apalagi juga akademiknya juga jangan ditinggalin. Nanti juga adik bisa les, nanti bisa les privat atau les kelompok atau di tempat les, nah adik bisa milih. Nah nanti juga belajar ini non akademik biasa tarinya jalan, tapi pelajaran juga jalan, kayak gitu, jadi sama-sama jalan. Jadi jangan merasa nggak apa kalau misalnya nilainya jelek atau kurang, karena memang bakatnya adik bukan di akademik tapi di tarinya akademik kayak gitu. Tapi Bapak Ibu nggak marah. Enggak, kita nggak marah. Kalau ada apa-apa itu cerita, jangan diem aja, jangan murung, supaya kita juga tahu masalahnya adik itu apa, di dalam sekolah itu apa gitu. Tapi sekolah nggak ada masalah kan? Makasih ya Bapak Ibu udah ngertiin aku. Semangat ya. Sekian yang bisa kami sampaikan, semoga bisa diambil hikmah dan nilai dari apa yang kita peragakan tadi. Sekian. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Kita merangkak semuanya ya. Oke, ya baik saudara semuanya, kita sudah selesai memainkan peran ya berkaitan dengan 8 fungsi keluarga. Semua kelompok sudah tampil dan sudah memberikan contoh implementasi yang terbaik. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke. Dengan demikian, saudara, materi yang Bu Reska sampaikan mengenai fungsi keluarga sudah dapat dipahami? Karena langsung dihadirkan implementasi contoh-contoh dari bermain peran yang sudah dilakukan tadi. Baik, selanjutnya Bu Reska ada evaluasi ya. Evaluasinya berupa kuis. Teman-teman mohon disiapkan HP-nya karena kita akan bermain kuis melalui Kahoot ya. Ya, ada yang sudah bergabung, ada Mbak Hera, ada Mbak Aisyah, ada Ria, ada Mbak Ais, ada Bilqis. Sudah ya? Oke, kalau sudah kita mulai. Pola asuh orang tua terdiri atas. Jawab ya. Oke, bagus. Kita lihat skornya. Nanti yang tertinggi akan mendapatkan hadiah buku dari Bu Reska. Coba kita lihat. Siapakah? Nuri. Oh, belum. Yang kedua Robiatul. Yang pertama taratata siapa dia? Siapa yang Neng ya? Oke, silakan Mbak maju. Ya, Mbak Ria ya, selamat ya. Telah mengikuti perkuliahan dengan baik dan dia memenangkan kuis Kahoot tentang pendidikan keluarga. Tepuk tangan untuk Mbak Ria. Baik saudara, dengan demikian berakhirlah perkuliahan kita pada pagi hari ini. Bu Reska sampaikan terima kasih banyak atas partisipasi dari teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.